Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengaburi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita membuat renungan pribadi di dalam kehidupan kita setiap hari? Adakah kita jenis orang yang suka dipuji, ataupun orang yang suka dilihat oleh orang lain? Orang yang suka mengambil kira apakah yang diperkatakan orang lain terhadap diri kita. Karena apa? Karena di dalam Injil pada hari ini memberitahu kita bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang orang-orang ataupun ahli-ahli Taurat, di mana mereka mengaburi mata-mata orang di sekeliling mereka dengan doa-doa mereka. Karena apa? Karena mereka adalah jenis orang yang suka untuk diambil perhatian. Mereka adalah orang yang suka duduk di hadapan rumah ibadat, karena mereka mau mendapat perhatian dari orang lain. Kadang-kala apa yang mereka ajarkan itu mereka tidak ikuti. Jadi saudara dan saudari, adakah kita mau menjadi seperti orang ahli-ahli Taurat ini, yang hanya nampak baik di hadapan sahaja, tetapi di belakang tidak ada orang yang tahu? Dan apa yang paling penting yang Yesus mau ajarkan di dalam Injil pada hari ini? Paling penting yang harus kita ketahui adalah sikap seorang janda, di mana dia memberi dari kekurangannya. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia memberi derma. Dia memberi apa sahaja yang dia ada kepada rumah ibadat. Dan bukannya seperti orang-orang kaya yang memberi dari kelimpahan mereka. Bukan itu yang Tuhan mahu lihat, tetapi Tuhan mau melihat keikhlasan kita, hati nurani kita. Adakah kita benar-benar memberi secara ikhlas atau tidak? Inilah yang harus kita tanya di dalam diri kita setiap hari, saudara dan saudari. Adakah kita ikhlas? Adakah kita sudi memberi dari kekurangan kita, bukannya dari kelimpahan kita? Karena apabila kita memberi dari kekurangan kita, kita dapat belajar bahwa bagaimana kita dapat mengongsikan kepada orang lain. Walaupun kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi ingat saudara dan saudari,
Sekecil manapun bantuan yang kita berikan kepada orang lain, sepercaya mereka akan mengingat kita dan mendoakan kita. Dan kita harus ingat bahwa setiap bantuan yang kita berikan itu jangan harap akan dibalas balik, tetapi teruslah berdoa agar Tuhan sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan marilah kita belajar pada saat ini untuk membantu orang lain, untuk sentiasa membuka tangan kita, menghulur tangan kita untuk orang lain, terutama sekali pada musim pandemik ini. Karena saya percaya ramai orang memerlukan bantuan daripada kita. Persoalannya di sini, dapatkah kita menjadi seperti janda itu yang memberi dari kekurangannya, yang berusaha untuk sentiasa membantu orang lain, yang sentiasa percaya bahwa Tuhan juga akan membantu kita. Jadi saudara dan saudari, saya percaya ramai di antara kita yang mau membantu orang, tetapi kadang-kadang kita takut. Kita takut akan apa yang kita berikan itu dapat diterima atau tidak. Jadi saudara dan saudari, jangan pernah terpikir bahwa orang tidak pernah menghargai apa sahaja pemberian kita, tetapi berdoalah agar Tuhan akan membantu kita, agar Tuhan akan memberkati kita di atas segala apa yang tidak kita lakukan. Tetapi ingat, seperti yang saya katakan, jika kita mau mengulurkan bantuan, hulurkanlah bantuan itu dengan ikhlas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.